Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis data menggunakan rancangan acak kelompok lengkap faktorial. Penelitian ini menggunakan dua faktor, yaitu urea terdiri dari 3 taraf, U1 itu tanpa urea, U2 1 sendok urea, U3 2 sendok urea. Faktor yang kedua adalah NPK yang juga terdiri dari 3 taraf, yaitu T1 tanpa NPK, T2 1 sendok NPK, dan T3 2 sendok NPK. Kedua faktor tersebut menghasilkan 9 kombinasi perlakuan dan memiliki masing-masing diulang sebanyak 3 kali, sehingga total terdapat 27 unit percobaan. Bagian pertama merupakan tabel hasil pengamatan. Setiap baris menunjukkan satu perlakuan, sedangkan setiap kolom menunjukkan blok hasil pengamatan pada masing-masing ulangan. Sebagai contoh, perlakuan U1T1 memperoleh hasil blok 1 51, blok 2 72, blok 3 54, sehingga total perlakuannya adalah 187 perlakuan. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh kombinasi perlakuan hingga diperoleh total masing-masing perlakuan. Pada bagian bawah terdapat blok total blok. Nilainya yaitu blok 1 ada 963, blok 2 795, blok 3 828, sehingga data dijumlahkan dan memperoleh grade total sebesar 2586. Nilai inilah yang nantinya digunakan dalam proses analisis ragam. Selanjutnya terdapat tabel koefisien. Tabel ini biasanya membuat mahasiswa bingung, padahal fungsinya sangat penting. Koefisien digunakan untuk membentuk kontras ortogonal, yaitu pembandingan antara perlakuan agar variasi data dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik. Misalnya terdapat koefisien min 1, kemudian 0, dan 1. Koefisien tersebut digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan perlakuan secara linear. Sedangkan koefisien 1, min 2, dan 1 digunakan untuk melihat kecenderungan kuadratik atau pola melengkung. Pada bagian paling kanan terlihat hasil perkalian total dengan masing-masing koefisien. Sebagai contoh, perlakuan U1T1 memperoleh total 183. Jika dikalikan dengan koefisien min 1, maka hasilnya min 183. Jika dikalikan dengan koefisien min 1, maka hasilnya min 183. Jika dikalikan dengan koefisien 1, maka hasilnya menjadi 183. Perhitungan seperti ini dilakukan untuk seluruh perlakuan, sehingga nantinya dapat dihitung nilai jumlah kuadrat masing-masing komponen. Jika tabel koefisien ini jadi tabel koefisien ini berfungsi sebagai dasar dalam menghitung pengaruh linier, kemudian kuadratik, maupun interaksi antar faktor. Selanjutnya terdapat tabel bantu, yaitu U dan T. Tabel ini dibuat agar lebih mudah menghitung total masing-masing faktor. Untuk faktor NPK diperoleh T1 yaitu 826, kemudian T2 936, kemudian T3 824. Sedangkan untuk faktor urea diperoleh U1 697, U2 878, U3 1011. Seluruh total tersebut kembali menghasilkan grade total sebesar 2586. Tabel bantu ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah kuadrat faktor utama dan interaksi.
Selanjutnya masuk ke bagian yang paling penting, yaitu analisis ragam atau ANOVA. Pada tabel ini terdapat beberapa sumber keragaman, yaitu ada blok, kemudian faktor urea, faktor NPK, interaksi urea NPK, kemudian ada galat, dan ada total. Setiap sumber keragaman memiliki derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, kemudian F hitung, F tabel, dan ada probabilitas. Interpretasinya dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau melihat nilai probabilitasnya. Untuk blok diperoleh F hitung 1,62, sedangkan F tabelnya 3,63. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka blok memberikan pengaruh tidak nyata. Artinya, perbedaan antara kelompok atau ulangan tidak memengaruhi hasil penelitian secara signifikan. Pada faktor urea, F hitung diperoleh sebesar 2217. Yang artinya lebih besar daripada F tabel. Selain itu, nilai probabilitas sangat kecil, yaitu 0,00, yang jauh lebih kecil dari 0,5. Artinya, faktor urea memberikan pengaruh nyata terhadap hasil penelitian. Dengan kata lain, perbedaan dosis urea benar-benar mempengaruhi respon tanaman. Kemudian faktor NPK diperoleh F hitung sebesar 0,84. Nilai ini lebih kecil daripada F tabel. Probabilitasnya sebesar 0,45, lebih besar dari 0,05. Artinya pemberian NPK secara tunggal tidak memberikan pengaruh yang nyata. Selanjutnya adalah interaksi antara kedua faktor. F hitung sebesar 5,78, sedangkan F tabelnya 3,01. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka interaksi memberikan pengaruh yang nyata. Artinya, respon tanaman terhadap NPK bergantung pada dosis urea yang diberikan, sehingga kedua faktor saling mempengaruhi. Selanjutnya, dilakukan pemecahan sumber keragaman menggunakan polinomial ortogonal. Pada faktor urea, diperoleh komponen linier signifikan, kemudian komponen kuadratik tidak signifikan. Artinya, pemberian dosis urea menunjukkan kecenderungan perubahan secara linier. Pada faktor NPK, baik linier maupun kuadratik tidak signifikan. Sedangkan pada interaksi, komponen U kuadrat dikali T kuadrat menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pola hubungan kedua faktor cukup kompleks dan tidak hanya berbentuk hubungan linier sederhana. Bagian terakhir adalah tabel Y-Duga. Tabel ini sering ditanyakan dosen karena menunjukkan bagaimana model regresi memprediksi nilai respon berdasarkan kombinasi perlakuan. Kolom Y merupakan data hasil pengamatan. Kemudian Y-Duga merupakan nilai yang diprediksi oleh model statistik. Y-Duga diperoleh dari persamaan regresi yang dibentuk berdasarkan faktor urea, NPK, serta interaksi keduanya. Kolom-kolom berikutnya memiliki fungsi sebagai variabel penyusun model, yaitu U menunjukkan kode tingkat urea, T menunjukkan kode tingkat NPK, U kuadrat adalah
kuadrat dari faktor urea, T kuadrat adalah kuadrat dari faktor NPK, kemudian U kali T menunjukkan interaksi antara kedua faktor, U kali T kuadrat menunjukkan interaksi antara U dengan kuadrat T, U kuadrat T menunjukkan interaksi antara kuadrat U dengan T, U kuadrat dikali T kuadrat menunjukkan interaksi kuadrat kedua faktor. Sebagai contoh, U 0, T 0, maka seluruh nilai kuadrat dan interaksi bernilai 0, sehingga menghasilkan Y duga sebesar 78,44. Sedangkan pada perlakuan lain, nilai U dan T berubah sehingga nilai kuadrat maupun interaksinya juga berubah. Perubahan inilah yang digunakan model untuk menghitung nilai prediksi pada setiap kombinasi perlakuan. Tujuan utama tabel Y digunakan adalah untuk membandingkan nilai hasil pengamatan Y dengan nilai yang diprediksi model Y duga. Jika nilai Y duga mendekati nilai pengamatan, berarti model yang dibangun mampu menggambarkan